Teaser start. Menit kedua 40 setelah berlangsung masuk. Seorang perempuan masuk melihat teaser yang ada di belakang. Melihat sekilas apa yang terjadi. Dan ketika selesai, wanita itu berbalik. Melihat para audiens, melihat seluruh lingkungan yang ada di sana, lalu jalan pelan-pelan. Terlihat orang-orang di belakang dengan bangganya ingin masuk ke anggotaan ad hoc. Tapi kenyataan tidak membahagiakan itu. Pesona dilema hanya merupakan fata morgana. Nyatanya mereka trauma dengan segala hal yang mereka dapatkan. Tarik, pegang, tolak, paksa. Tolong! Tegakkan keadilan untuk saya! Mulyadi harus dihukum setimpal. Dia harus mendapatkan balasannya. Pegang. Dramatik. Tarik. Dewan Hakim yang terhormat, saya mohon hukum Mulyadi yang mulia. Hukum Mulyadi setimpal dengan yang sudah dilakukan kepada saya. Saya kotor, saya dilecehkan. Siapa Mulyadi? Aku bukan Mulyadi. Yang mulia, jika memang benar Mulyadi itu memang bejat, hukuman itu memang pantas ia dapatkan. Karena itu bentuk dari profesionalitas yang mulia. Jalan. Kau betul. Mulyadi memang bejat. Dia harus menerima hukuman yang setimpal. Lepaskan. Yang mulia, tidak semua anggota KPPS seperti itu yang mulia. Itu hanya stigma yang mulia. Yang mulia, yang mulia. Tapi inilah perjuanganku. Tatap. Untuk Indonesia. Setiap tetesan keringatku adalah kunci untuk tatanan negara. Lumpur ini bukan coba besar. Hanya tersisa rintangan terakhir. Untuk Indonesia. Pijakan demi pijakan saya lewati untuk Indonesia.
Iya, ini yang aku maksud. Pak, gimana nih Pak? Udah diserang pacar apa belum? Masih sepi-sepi gini Pak. Aduh, saya sih belum dapat apa-apa ya. Saya tungguin dari kemarin juga belum ada yang datang. Mana ini ya? Hah? Serangan pacar? Serangan fajar. Iya Pak. Aman itu mah, yang penting kalian nyoblos dulu. Oh, oke. Nah, monggo, nyoblos dulu. Pak, saya nyoblos double ya Pak? Ya nggak bisa toh Bu. Lo kok nggak bisa ya Pak? Suami saya ini di desa A, saya di desa B, kita nyoblos 2 kali serangan fajar double Pak. Double loh Pak. Pak, Bu, semua itu akan kelihatan dari data. Jadi masalah serangan fajar mah aman, yang penting kalian nyoblos dulu. Jadi petugas KPPS itu punya data. Iya Nyoblos, lah. nyoblos. Iya tentu. Bisa gitu kita Pak. Kita harus jujur. Susah ya. Tapi apakah mereka jujur? Kita ke penghargaan. Hah, kita nyoblos dulu aja Pak. Ayolah. Kita bikin yang penghargaan. Dan ternyata mereka mencoblos 2 kali. Ini kesalahan. Ini tidak dibenarkan. Pak, Bu. Ketahuan. Saya sudah bilang. Ya, mohon maaf ya, Pak. Gimana ya Pak? Ini Ini kan desa kecil. Kita butuh yang namanya. Iya, saya tahu, Pak, Bu, tapi namanya peraturan adalah peraturan. siap. Kalau disuruh nyoblos satu ya satu. Untuk apa? Ini untuk masa depan Indonesia, Pak, Bu. Siap, Pak. Itu ya. Ya. Nah, sip. Dengan data yang diberikan itu, seorang petugas KPPS dari suatu daerah tersebut, daerah Pemalang, mendapatkan penghargaan sehingga bisa menjadi motivasi untuk daerah-daerah lain. Jadi ini boxnya. Tapi apakah khalayak tahu bahwa perjuangan orang-orang yang berada di KPPS diketahui oleh semua orang? Perjuangannya, bahkan kita tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti itu hanya dipandang sebelah mata, termasuk saya, Bustami, seorang ketua KPPS. Saya memimpin jalannya suatu pemilu, tapi mungkin visi tidak merestuiku lagi. Pak, Di tengah pemilu, tidak menyangka ajal menjemputku. ini tidak mungkin. Bagaimana pekerjaan kita jika Pak Bustarudi telah wafat? Tidak mungkin, tidak bisa. Aduh, ini tidak mungkin. Mimpi buruk. Ini pasti mimpi buruk. Erlin. Waduh, tidak bisa. Bagaimana kita harus bagaimana ini teman-teman? Pikirkan solusi. Ya Tuhan, kenapa Pak Bustanudin? Kenapa tidak saya saja? Bangun Pak, Pak bangun. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sudah. Kita semua harus menerima. Kita tidak akan tahu. Kedepannya kita akan mendapatkan tugas dari Bapak Bos. Maksudmu kita akan mendapatkan pemimpin yang baru? Tidak. Jauh. Sepertinya kita harus menerapkan kolektif kolegial, Mbak.
Yes. Sebab. Lanjut epilog. Epilog. Lanjut epilog yang akan disampaikan sama perempuan yang dari teaser tadi, yang akan membahas paling penting itu adalah menuhankan profesionalitas. Dilanjut sama pesan-pesan. Habis itu box yang ada di depan tadi langsung bisa disambut. Begitu dari presentasi kami. Itu kasarannya aja. Nanti untuk masalah pendetailan itu masih bisa, itu proses kreatif nanti dari kita sendiri di selang waktu ini. Untuk sementara kita mempresentasikan itu untuk gambaran umumnya dari ke-6 bab 1 epilog tadi kan. Mungkin itu dulu dari praktis kami. Terima kasih Kak Fitri ya udah membersamai kami kemarin, dan semoga kita bisa lanjut kreatif nanti proses ini gitu. Oke, sama mengucapkan minal aizin wal faizin. Semoga kemarin kalau misalnya ada salah kata kita mohon maaf. Gitu aja. See you.